Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah hingga bisa bertemu lagi. Kali ini masih dalam pembahasan Al-Furuq Ad-Dalaliyah fil Qur'anil Karim. Pembahasan tentang perbedaan-perbedaan makna leksikal, makna siyaqi yang ada di dalam Al-Quran. Tema kita kali ini membahas tentang perbedaan antara kata al-ithmu dan kata al-junah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana biasanya, pertama yang perlu kita bahas adalah bagaimana makna etimologis, bagaimana makna yang dikandung oleh kedua kata ini secara etimologis, yaitu makna dasar atau makna asal. Coba kita lihat teman-teman di slide itu kami jelaskan bahwa kata al-ithmu, coba kita lihat ke bentuk dasarnya dulu ya. Kata al-ithmu itu kalau kita lihat sebuah kata yang diderivasi dari akar kata yang terkonstruk dari 3 huruf asal, yaitu hamzah, tha, dan mim. Nah, kemudian ini akar katanya, dan makna dasarnya adalah al-bud'u dan bermakna at-ta'akhuru. Al-bud'u artinya lamban atau lemot, wa ta'akhuru artinya adalah terlambat. Ini makna dasar, artinya makna yang masih belum dikontekstualisasikan secara sosiologis, yaitu makna di mana kata ini berasal, yaitu al-bud'u wa ta'akhuru. Nah, ini seperti dalam perkataan orang Arab misalnya, naqatun athimatun, yaitu berarti mutaakhirah, yaitu bermakna onta yang lambat jalannya. Nah, ini makna dasar atau bentuk dasar dari kata al-ithmu. Sekarang kita lihat di slide itu, teman-teman, kata al-junah, yaitu sebuah kata yang diderivasi dari bentuk asal yang terkonstruk dari 3 huruf asal, yaitu jim, nun, dan ha. Di mana kata ini makna asalnya, makna dasarnya itu ada al-mail wal-udwan. Kalau dalam bahasa Indonesianya cenderung, condong, berbelok atau miring. Seperti dalam perkataan orang Arab misalnya janaha ila kadza, yang berarti mala ilaihi, cenderung, condong, berbelok atau miring pada sesuatu. Ini makna dasar dari kata al-junah. Nah, dari sini kita pahami secara mendalam dulu, kita pahami secara baik, nanti biar di akhir itu kita bisa membandingkan antara makna yang ada dalam mu'jam klasik dengan makna yang ketika dibawa oleh Al-Quran. Baiklah, kita sekarang menuju slide berikutnya. Kalau tadi kita sudah jelaskan makna dasarnya. Sekarang bagaimana makna ini atau kata ini ketika digunakan secara sosiologis oleh orang-orang Arab selaku pemilik bahasa Arab ini. Coba kita lihat teman-teman di slide itu. Kata al-ithmu itu secara penggunaan memiliki 4 makna. Ini nanti teman-teman bisa dicek dalam kitabnya Ibnu Faris juz 1 halaman 60. Demikian juga dalam kitabnya Al-Asfahani. Nah, makna yang pertama yang dikandung oleh kata ini adalah bermakna jauh atau lambat, yakni bati anil khairi mutaakhirun anhu. Jauh atau lambat dari kebaikan atau mengakhirkan kebaikan. Makna yang kedua yaitu sebutan untuk perbuatan-perbuatan yang menghambat tercapainya kebaikan, tercapainya pahala. Yang ketiga, menyatakan makna al-khamru. Jadi artinya begini, al-khamru itu
ketika orang Arab mengatakan al-ithmu itu bisa saja bermakna al-khamru. Sebagaimana yang ada di dalam perkataan atau syair orang Arab yang berbunyi syarabtul khamra hatta dhalla aqli kada al-ithmu taf'alu bil uqul, yang artinya aku meminum khamr hingga akalku tersesat. Demikianlah khamr itu dapat berpengaruh negatif terhadap manusia. Ini syair klasik dari orang Arab, sehingga dari kata ini kemudian kita pahami bahwa kata al-ithmu oleh orang Arab klasik, oleh sastrawan Arab klasik itu bisa dimaknai sebagai al-khamru. Baiklah, berikutnya kata al-ithmu juga bisa menyatakan mana at-taqsir. At-taqsir itu artinya memendekkan atau pemendekan. Artinya begini, orang yang meminum khamr dan sejenisnya itu dia akan mengalami taksir. Taksir dalam arti apa? Otaknya akan pendek, tidak bisa berjalan sebagaimana normalnya. Itu yang dimaksud dengan at-taksir. Ya, ini makna derivatif, artinya makna analogis dari makna asal tadi itu, teman-teman. Baiklah, sekarang kita lihat slide berikutnya ya. Ini membahas tentang makna derivatif dari kata al-junah. Kalau tadi disebutkan kan kata al-junah itu makna dasarnya itu adalah al-mail, condong. Itu makna dasarnya. Sekarang kita lihat bagaimana orang Arab menggunakan kata al-junah itu dalam berinteraksi secara bahasa dalam kehidupan mereka. Yang pertama, makna al-junah itu menyatakan makna condong pada perbuatan dosa, kejahatan, atau kriminal. Yang kedua, kata al-junah itu bersinonim dengan kata al-ithmu. Artinya, dua kata ini memiliki kemiripan makna atau bersinonim. Yang ketiga, kata al-junah itu juga bisa menyatakan bagian dari anggota tubuh salah satu hewan, yaitu apa? Burung. Nah, makanya burung itu sayapnya kalau orang Arab menamakan al-junah. Nah, ini makna analogis, makna derivatif dari makna dasarnya tadi. Artinya makna-makna yang sudah kami sebutkan ini itu berlaku di kehidupan sosiologis orang-orang Arab ketika mereka menggunakan bahasa ini, terutama ketika menggunakan kata al-junah. Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas tentang makna asal. Yang kedua, kemudian makna bagaimana kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat sekarang bagaimana dua kata ini masuk ke dalam Al-Quran. Apakah maknanya masih sama dengan makna asalnya atau justru mengalami perubahan? Coba kita lihat kata al-ismu dalam konteks Al-Quran, teman-teman. Itu bisa dilihat di slide-nya. Yang pertama, kata al-ismu digunakan oleh Al-Quran itu menyatakan suatu perbuatan yang dihindari oleh jiwa manusia dan bisa membuat hati pelakunya itu tidak tenang, bisa membuat hati pelakunya gelisah atau galau. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil itsmi." Nah, itu ada kata bil itsmi wal udwan. Nah, kata al-ismu di dalam ayat tersebut ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa kata al-ismu yang ada pada ayat di atas itu menyatakan makna bahwa perbuatan tersebut itu bisa berdampak pada al-iqab, yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut para mufassir, kata al-ismu pada konteks ayat tersebut itu menyatakan makna suatu perbuatan yang itu bisa membuat pelakunya, hatinya, itu gelisah, galau, dan sempit. Nah, itu makna al-ismu yang ada pada ayat tersebut, yaitu Al-Baqarah ayat 85. Ini makna yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di slide itu,
itu menyatakan mana adanya unsur kesengajaan dalam melakukan kejahatan, kezaliman, atau tindakan menyakiti. Untuk mengecek makna ini, coba kita lihat surat An-Nisa ayat 20. Di situ ada kata itsman mubina. Nah, kata itsman di situ adalah satu perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Nah, perbuatan ini dalam bentuk kejahatan, kezaliman, atau menyakiti pihak lain. Ini makna kata itsm. Ini sudah berbeda dengan makna sebelumnya. Oke, berikutnya kita lihat yang ketiga. Bahwa makna kata al-itsm dalam konteks Al-Quran itu menyatakan makna jasamatul itsmi, yaitu besarnya dosa. Hal ini teman-teman bisa lihat di dalam slide itu, tepatnya di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Artinya, mana itsm pada ayat tersebut itu menyatakan mana satu dosa yang itu besar, dikatakan dosa besar. Oke, berikutnya kata al-itsmu dalam Al-Qur'an menyatakan makna perbuatan yang tergolong maksiat besar. Itu bisa dilihat surat An-Nisa ayat 112. Waman yaksib khati'atan au itsman. Nah, itu ada kata itsman. Kata itsman di situ juga menyatakan mana dosa besar. Berikutnya, kata al-itsm itu bisa menyatakan mana asyirku, yaitu tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman bisa lihat di surat Al-Maidah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Kata al-itsm pada ayat tersebut menyatakan makna asyirku, yaitu syirik. Coba sekarang yang keenam. Kata asyirku menyatakan makna semua dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Itu teman-teman bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Di situ ada kata ma zahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq. Kata al-itsm pada ayat tersebut itu bermakna dosa. Itu bisa dosa kecil, juga bisa dosa besar. Nah, ini 6 makna yang dikandung oleh kata al-itsm ketika dia berdistribusi di dalam Al-Quran Al-Karim. Baiklah, sekarang kita simpulkan teman-teman dari ke-6 makna tersebut. Coba kita lihat di dalam slide itu. Bahwa kata al-itsm ketika dia digunakan dalam konteks Al-Quran itu menyatakan makna berikut. 1. Yaitu perbuatan buruk yang patut mendapatkan celaan, yang patut mendapatkan kecaman secara syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan yang diingkari oleh jiwa atau fitrah manusia dan membuat hati tidak tenang. Artinya, kata al-itsm yang ada dalam Quran itu makna yang dikandung adalah suatu perbuatan yang diingkari oleh jiwa sehat, jiwa yang bersih, bahwa manusia, mayoritas manusia itu mengingkari perbuatan tersebut. Dan apabila dilakukan, maka dampaknya adalah si pelaku akan mengalami kegelisahan yang luar biasa di dalam hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyatakan makna umum, yaitu bisa mencakup maksiat kecil atau maksiat besar, dosa kecil atau dosa besar. Hanya saja perlu digarisbawahi, kata al-itsmu dalam Quran itu lebih banyak digunakan untuk dosa besar. Nah, ini nanti bisa dicek oleh teman-teman. Baiklah, yang keempat, kata al-itsm di dalam Al-Quran itu adalah suatu perbuatan dosa yang dilakukan secara sengaja. Ini beda dengan kemarin yang bahasan sebelumnya teman-teman, 49 itu kata al-khati'ah. Itu kan satu perbuatan yang ada kalanya dilakukan secara sengaja, ada kalanya tidak. Tapi kalau al-itsm ini, itu fitur semantiknya, bahwa sebuah kata yang dilakukan, sebuah perbuatan yang dilakukan secara sengaja, secara sadar. Nah, ini kesimpulan dari kata al-itsm yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim.
Baiklah, sekarang kita coba lihat kesimpulan yang kedua. Oh, makna al-junah dalam konteks Al-Quran. Di situ dari pelacakan yang kami lakukan, kata al-junah yang ada dalam Al-Quran itu menyatakan 3 makna. Makna yang pertama, ia bermakna umum, yakni lebih umum dari kata al-ithmu itu sendiri. Dan kata yang senada, maksudnya kan kemarin kami sebutkan ada 10 kata itu. 10 kata itu diantaranya al-khati'a, al-khit'u, kemudian al-khata'u, al-ithmu, al-munkaru, al-fahsya'u, dan seterusnya. Ada 10 itu. Di antara 10 kata itu, yang paling umum maknanya itu adalah kata al-junah. Ini. Kemudian, kenapa kok kemudian paling umum? Di sini kami jelaskan bahwa kata al-junah itu merupakan perbuatan yang terkadang mengakibatkan siksaan dan terkadang hanya berakibat pada kecaman saja. Itu kecaman dari Allah, kecaman secara syar'i. Yang kedua, kata al-junah itu mengandung makna adanya kecenderungan pada perilaku maksiat meskipun tidak sampai terjadi. Artinya, kalau mailun itu berarti kan ada kecenderungan hati, ada kecenderungan jiwa manusia untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan maksiat. Meskipun pada realitanya itu tidak terjadi. Baiklah, kemudian yang ketiga yang perlu dipahami lagi bahwa semua kata al-junah, kita tahu bahwa kata al-junah di dalam Al-Quran itu berada di 24 titik. Coba nanti teman-teman dicek ya. Kata al-junah berada di 24 titik. Dan di 24 titik itu pula semuanya menggunakan uslub manfi. Nah, itu menjelaskan bahwa kata ini menyatakan mana pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Nah, itu contohnya teman-teman bisa lihat itu di dalam surat Al-Maidah 63 atau surat Al-Ahzab ayat 5. Itu di antara bunyinya adalah laisa 'alaikum junah an tadkhulu buyutan ghairu maskunah. Kemudian dalam ayat berikutnya walaysa 'alaikum junah fima akhta'tum bih. Nah, nanti banyak lagi ada 24 titik dan teman-teman bisa cek dan semuanya uslubnya menggunakan uslub manfi. Ya. Ini satu keunikan tersendiri ketika Allah menggunakan kata manfi dalam Al-Qur'an, menggunakan kata al-junah di dalam Al-Qur'an, semuanya menggunakan uslub atau style manfi. Baiklah, kita sekarang berikutnya kesimpulan dari keseluruhan yang sudah kita bahas ini. Yang pertama, kesimpulan yang perlu kita petik adalah bahwa ada sinonimitas antara dua kata ini, yakni kemiripan makna, keserupaan makna. Kalau dalam kita kaji dalam semantik, ya, nanti teman-teman bisa mendalami lebih dalam lagi secara teoretik ya, karena ini sudah kita aplikatif. Secara teoretik nanti bisa dilihat di buku si hitam ini, Semantik Bahasa Arab. Nah, di sini insya Allah luas pembahasannya tentang teori sinonimitas dalam bahasa Arab. Nah, secara teoretik maupun secara aplikatif, bahwa kata al-junah dan kata al-ismu yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim itu semuanya menyatakan memiliki kesamaan makna, bahwa menyatakan mana perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Itu makna dasar, ya, makna kesamaannya dari dua kata tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana as-simat ad-dalaliyah, il-furuq ad-dalaliyah, perbedaan-perbedaan makna atau fitur-fitur semantik yang bisa membedakan makna dari kedua kata tersebut. Itu teman-teman bisa lihat di slide itu. Yang pertama yang bisa membedakan bahwa kata al-ismu itu bersifat umum, mencakup semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun yang paling sering digunakan di dalam Al-Quran bahwa kata al-ismu itu menyatakan makna
Dosa besar itu yang sering digunakan. Yang kedua, kata al-junah itu maknanya lebih umum dari kata al-ithmu. Karena kata al-junah menyatakan jatuh pada perbuatan maksiat serta bermakna condong pada perilaku maksiat, bukan mendekatinya. Artinya ada kecenderungan untuk memang melakukan perbuatan itu. Ini yang dimaksud dengan al-junah di dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian juga kata al-ithmu. Nah, ini teman-teman yang bisa kita bahas hari ini antara kata al-junah dan kata al-ithmu yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Semoga bisa dipahami dan semoga nanti teman-teman juga bisa mengembangkan sendiri ya kajian ini, karena ini hanya ijtihad yang saya yakin masih belum bisa dikatakan sempurna. Oleh sebab itu, teman-teman bisa menyempurnakan kajian ini di rumah masing-masing. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.